Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nice to meet you. Today we are going to learn English about telling the time. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini berkait dengan days, months, clocks, dan date. Hari, bulan, jam, dan juga tanggal. Ini adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Inilah yang akan kita pelajari untuk hari ini, yaitu yang pertama ada days and months, nama-nama hari dan bulan, kemudian times of the day, waktu-waktu di dalam sebuah hari, kemudian telling the times or clock, cara membaca jam, telling and writing the date, cara mengucapkan dan menulis tanggal di dalam bahasa Inggris. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, days and months, hari dan bulan. Days, nama-nama hari. Sunday, hari Minggu. Monday, hari Senin. Tuesday, hari Selasa. Wednesday, hari Rabu. Thursday, hari Kamis. Friday, hari Jumat. Saturday, hari Sabtu. Months, nama-nama bulan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Asking and giving information about days and months. Menanyakan dan memberi informasi tentang hari dan tanggal. Hari ini hari apa? What day is today? Today is Sunday. Sekarang hari Minggu. Kemarin hari apa? What day was yesterday? I really don't know. Was it Sunday? Saya benar-benar tidak tahu. Apakah itu hari Minggu? Yesterday was Sunday, wasn't it? Kemarin hari Minggu kan? Yes, it was. Ya, betul. What day is tomorrow? Besok hari apa? Tomorrow is Tuesday. Besok hari Selasa. This is November, isn't it? Hari ini bulan November, bukan? Yes, it is. Ya, betul. Last month was December, wasn't it? Bulan kemarin adalah bulan Desember, bukan? Yes, it was. Ya, betul. Where were you in January? Bulan Januari yang lalu kamu ada di mana? I was in the hospital. Saya ada di rumah sakit. Nah, itu dia tadi contoh-contoh cara menanyakan dan menjawab pertanyaan tentang hari dan bulan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Times of the day. Waktu-waktu di dalam sebuah hari. Yang pertama adalah dawn, waktu fajar. Waktunya adalah menjelang matahari terbit. Contoh kalimatnya, my mom usually wakes up at dawn. Ibuku biasanya bangun pada waktu fajar. They should come before the dawn. Mereka harus datang sebelum fajar. Early morning, awal pagi. Waktunya adalah mulai dari 2 jam sebelum matahari terbit sampai kira-kira pukul 7 pagi. Contoh kalimatnya, birds sing louder in the early morning. Burung-burung berkicau lebih kencang di awal pagi. The early morning is the best time of day. Awal pagi adalah waktu yang terbaik. Selanjutnya adalah morning, waktu pagi. Waktu morning atau pagi dimulai dari terbitnya matahari sampai kira-kira pukul 12 siang. Contoh kalimatnya, that was a very beautiful morning. Itu adalah pagi yang sangat indah. I go to school in the morning.
Saya pergi ke sekolah di pagi hari. Waktu selanjutnya adalah noon atau midday. Dalam bahasa Indonesia ini berarti tengah hari. Waktunya adalah jam 12 siang. Contoh kalimatnya adalah we usually have a simple meal at midday. Kami biasanya makan makanan yang sederhana di tengah hari. The explosion occurred just after midday. Ledakan itu terjadi setelah tengah hari. Kemudian afternoon. Dalam bahasa Indonesia ini bisa berarti siang atau sore hari. Waktunya dimulai pukul 12 siang sampai jam 6 sore. Contoh kalimatnya, the rain continued to fall all afternoon. Hujan itu berlangsung terus-menerus sepanjang sore hari. Will you be free this afternoon? Apakah kamu tidak ada acara sore ini? Waktu yang selanjutnya adalah evening. Evening dalam bahasa Indonesia bisa berarti sore atau malam hari. Waktunya dimulai dari kira-kira jam 5 sore sampai jam 10 malam. Contoh kalimatnya, it was a great evening. I really enjoyed it. Itu adalah sore yang sangat luar biasa. Saya sangat menyukainya. She's going to Jakarta this evening. Dia pergi ke Jakarta malam ini. Kemudian selanjutnya adalah night, waktu malam. Dimulai kira-kira pukul 10 malam hingga waktu fajar atau terbitnya matahari. Contoh kalimatnya adalah lack of knowledge is darker than night. Kurangnya ilmu lebih gelap daripada waktu malam. Last night they stayed at home and watched TV. Tadi malam mereka berada di rumah dan menonton TV. Selanjutnya adalah waktu midnight atau tengah malam. Midnight dimulai dari pukul 12 malam sampai kira-kira pukul 3 pagi. Contoh kalimatnya adalah we finally got home at midnight. Kami akhirnya sampai di rumah pada waktu tengah malam. He usually sleeps 3 hours before midnight. Biasanya dia tidur 3 jam sebelum tengah malam. Slide selanjutnya adalah telling time or clock. Menginformasikan waktu atau jam. Ada 2 cara dalam mengucapkan jam. Yang pertama adalah jamnya dulu, baru kemudian menitnya. Kemudian yang kedua adalah menitnya dulu, baru jamnya. Kita pelajari dulu cara yang pertama, yang paling mudah, yaitu jamnya dulu, baru menitnya. Contoh, pukul 6.25, kita baca it's 6:25. Kemudian pukul 8.05, kita baca it's 8:05. Pukul 9.11, kita baca it's 9:11. Dan pukul 2.34 kita baca it's 2:34. Kemudian kita ke cara yang kedua, yaitu menitnya dulu, kemudian baru jamnya. Untuk cara yang kedua ini kita memerlukan kata past dan to. Past berarti lewat atau lebih, kemudian to berarti menuju atau ke. Untuk menit 1 sampai 30 kita gunakan kata past. Sedangkan menit ke 31 sampai ke 59 kita gunakan kata to. Contoh penggunaannya, jam 11:20. Kita katakan it's 20 past 11. Jam 4:18. Kita katakan it's 18 past 4. Nah, kalau jam 8:50 kita katakan it's 10 to 9. Artinya 10 menit menuju jam 9. Pukul 2.55 kita katakan it's 5 to 3. Artinya 5 menit menuju ke jam 3. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Bagaimana kalau lebihnya atau kurangnya adalah 1/4 atau setengah? Dalam hal ini kita menggunakan kata quarter untuk 1/4 dan half untuk setengah.
Contohnya, jam 7.15 kita katakan it's a quarter past 7. Jam 7:15. Kemudian jam 12.45 kita katakan it's a quarter to 1. Artinya 15 menit atau seperempat jam menuju jam 1. Jam 3.30 atau jam setengah 4 kita katakan half past 3. Kemudian jam 4.30 atau jam setengah 5 kita katakan it's half past 4. Kemudian kata o'clock. Kata o'clock ini diperlukan jika menitnya tidak kurang, tidak lebih atau pas. Contohnya, jam 10.00, it's 10 o'clock. Jam 5 pas atau jam 5.00, maka kita katakan it's 5 o'clock. Kemudian AM dan PM. AM dan PM ini biasanya diletakkan setelah angka jamnya ya. AM digunakan untuk waktu pagi sampai siang, sedangkan PM digunakan untuk waktu sore sampai dengan malam hari. Contoh kalimatnya adalah the meeting will be held from 8 to 11:15 AM. Rapatnya akan diadakan dari jam 8 sampai jam 11.15 pagi. The workshop runs from 8 AM to 4 PM. Pelatihannya berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Perlu diperhatikan, ada beberapa aturan dalam menggunakan AM dan PM. Pertama adalah ditulis dalam huruf kecil dan menggunakan titik. Yang kedua, jangan menuliskan 12 noon atau 12 midnight, tetapi yang betul adalah noon or midnight saja. Kemudian yang ketiga, jangan menuliskan 12 PM atau 12 AM, tetapi tetap kita gunakan noon or midnight. Kemudian yang keempat, jangan gunakan kata 8 AM in the morning, tetapi cukup 8 AM. Kemudian yang kelima, jangan sambungkan antara o'clock dengan AM or PM seperti 8 o'clock PM. Tapi yang betul adalah 8 o'clock atau 8 PM saja. Nah, begitu ya teman-teman tentang cara pembacaan jam. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu tentang telling and writing the date. Cara mengucapkan dan menuliskan tanggal di dalam bahasa Inggris. Cara mengucapkan tanggal di dalam bahasa Inggris. Untuk mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris, kita seringkali menggunakan ordinal numbers, yaitu seperti 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 11th, 21st, 22nd, and 23rd. Misal ada yang menanyakan tanggal kepada kita, what date is it? Tanggal berapa sekarang? Untuk menjawabnya ada beberapa cara, di antaranya adalah misalnya sekarang tanggal 19. Maka kita bisa mengucapkan it's the 19th atau it's 19th May atau May 19th. Nah, yang ini adalah cara untuk menanyakan dan juga menjawab pertanyaan tentang tanggal. Kalau kita ingin menanyakan tanggal, kita bisa menggunakan kalimat what is the date today atau what is today's date. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa gunakan kata it is, the date today is, atau today is. Kemudian telling the year, cara mengucapkan tahun. Contohnya misalnya tahun 1900, kita ucapkan 1900. Tahun 1905, kita ucapkan 1905 atau 1905. Tahun 1999 kita split menjadi dua, yaitu 19 dan 99, sehingga menjadi 1999. Tahun 2000, 2000. Tahun 2003, 2003 atau 2003. Tahun 2019, 2019 atau 2019. Kemudian tahun 2020 kita bisa katakan 2020 atau 2020. Oh ya, untuk pengucapan angka 20 kita bisa gunakan 20 atau 20.
Berikutnya adalah cara penulisan dan pembacaan tanggal. Dalam British English, kita gunakan aturan day, month, year, tanggal, bulan, tahun. Contohnya, the 1st of July 2011. Untuk American English, kita gunakan aturan month, day, year, bulan, tanggal, baru tahun. Contohnya, July 1st, 2011. Nah, demikianlah teman-teman bahasa Inggris untuk kali ini tentang telling the time. Hopefully this video will be useful for you. Don't forget to click subscribe to support this channel. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.